Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Asramid Yasin, SPI MSI, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan PowerPoint saya mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Hayat, nomor induk mahasiswa M1B1198087, kelas Ilmu Lingkungan C, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah green politik, green economy, green city, green building, green industry, green technology, green organization, and green behavior. Tujuannya adalah 1. Menganalisis permasalahan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Mengetahui instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berikutnya adalah asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Selanjutnya adalah payung hukum ataupun dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam memastikan prinsip berkelanjutan terintegrasi ke dalam pembangunan Indonesia. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PPLH. PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya adalah instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ini adalah instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Mulai dari kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, atau AMDAL, UKL, usaha pengelolaan lingkungan hidup, dan UPL, usaha pemantauan lingkungan. Perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undang berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisa risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, instrumen lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ini adalah baku mutu lingkungan hidup. Dokumen AMDAL. Dapat kita lihat pada slide. Dokumen AMDAL memuat A. Pengkajian mengenai dampak rencana, usaha dan atau kegiatan, evaluasi kegiatan di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan, saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan, perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Evaluasi secara holistik atau menyeluruh terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan yang terakhir rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Selanjutnya adalah upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, yakni pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya, instrumen pencegahan pencemaran lingkungan adalah perizinan. Dapat lihat kita pada slide. Selanjutnya adalah izin lingkungan. Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 4 dapat dibatalkan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan atau pemalsuan data, dokumen, atau informasi. Penerbitan tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL, atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Instrumen ekonomi merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian adalah selanjutnya insentif dan atau disinsentif. Instrumen yang selanjutnya adalah pemulihan, pencemaran, atau perusakan. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan atau cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Peran masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan hidup. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, memberi saran, pendapat, usul, masukan, pengaduan, ataupun penyampaian informasi dan juga laporan.
Untuk apa peran masyarakat? Mengapa peran masyarakat dibutuhkan? Yaitu untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan hidup, dan juga meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Peran masyarakat juga yakni menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terakhir, sebagai kesimpulan, satu, mengenai permasalahan lingkungan hidup yang masih terjadi saat ini, yaitu berupa kelemahan sistem perundangan dan hukum lingkungan, tumpang tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dalam otonomi daerah, dan pelaksanaan AMDAL yang masih kurang baik. 2. Instrumen pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Tata Ruang, Izin Lingkungan, AMDAL, dan UPL Baku Mutu Lingkungan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Demikianlah presentasi dari saya. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.